Baik, saya akan menjelaskan tentang orientasi. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa hewan hanya mampu mensintesis setengah dari jumlah asam amino? Hewan hanya mampu mensintesis sebagian dari asam amino yang dibutuhkan karena mereka kekurangan enzim dan jalur metabolisme yang diperlukan untuk mensintesis semua asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Sebagian besar hewan tidak dapat mensintesis asam amino esensial, yang merupakan jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh hewan dan harus diperoleh dari makanan. Sementara itu, hewan dapat mensintesis asam amino non-esensial, yaitu jenis asam amino yang disintesis oleh tubuh hewan dari bahan-bahan yang tersedia dalam makanan atau dalam proses metabolisme internal. Namun, meskipun hewan mampu mensintesis asam amino non-esensial, mereka masih memerlukan asam amino esensial dari makanan untuk memenuhi kebutuhan asam amino mereka secara penuh. Hal yang kedua yaitu, tumbuhan dan beberapa mikroorganisme mampu mensintesis semua asam amino. Tumbuhan dan beberapa mikroorganisme mampu mensintesis semua asam amino karena mereka memiliki jalur biosintesis yang lengkap dan jenis dan enzim yang diperlukan untuk mensintesis semua asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan dapat memproduksi senyawa organik seperti glukosa yang digunakan untuk mensintesis asam amino. Tumbuhan memiliki jalur biosintesis asam amino yang lengkap dan dapat mensintesis semua asam amino yang dibutuhkan dari senyawa organik. Selain itu, beberapa mikroorganisme seperti bakteri dan ganggang biru hijau yang memiliki jalur biosintesis asam amino yang lengkap dan dapat mensintesis semua asam amino yang dibutuhkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencetusan ide, yaitu apa fungsi sebenarnya asam amino pada makhluk hidup. Asam amino memiliki berbagai fungsi pada makhluk hidup, dan beberapa fungsi pada makhluk hidup antara lainnya yaitu, yang pertama, membentuk protein. Asam amino adalah bangunan atau bahan dasar untuk membentuk protein dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, membantu proses metabolisme. Beberapa asam amino seperti asam glutamat dan asam forfatat berperan dalam siklus Krebs, yaitu suatu rangkaian reaksi kimia yang terlibat dalam produksi energi di dalam sel. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan nitrogen. Asam amino berperan dalam menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Yang keempat, membentuk neurotransmitter. Beberapa asam amino seperti asam glutamat, asam gamma aminobutirat, dan serotonin yang berperan sebagai neurotransmitter yang mengirimkan sinyal antara sel saraf. Yang kelima, membentuk pigmen dan pewarna alami. Asam amino seperti tirosin dan triptofan juga digunakan dalam pembentukan pigmen dan pewarna alami pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana makhluk hidup memperoleh asam amino yang diperlukan. Makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan dengan cara yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan. Sebagian besar makhluk hidup, terutama hewan, memperoleh asam amino yang dibutuhkan dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Yang kedua yaitu dengan sintesis de novo. Beberapa jenis makhluk hidup, termasuk manusia, dapat mensintesis beberapa asam amino sendiri melalui jalur metabolik yang kompleks. Yang ketiga, dengan cara simbiosis. Beberapa jenis makhluk hidup seperti bakteri dan tumbuhan dapat membentuk simbiosis dengan organisme lain untuk memperoleh asam amino. Contohnya, bakteri Rhizobium yang hidup pada akar kacang-kacangan membantu mengubah nitrogen di udara menjadi senyawa organik yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, termasuk asam amino. Yang selanjutnya yaitu pengambilan dari lingkungan sekitar. Beberapa jenis bakteri dapat memperoleh asam amino dengan cara mengambilnya dari lingkungan sekitar melalui mekanisme transportasi khusus. Selanjutnya yaitu apa yang terjadi jika organisme diet mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung asam amino. Jika organisme diet tidak mendapatkan asam amino yang cukup dari makanan, maka tubuh akan mengalami kekurangan protein. Kekurangan protein dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, dan kerusakan pada organ tubuh. Oleh karena itu, penting bagi organisme diet untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Namun, jika organisme diet mengkonsumsi bahan asam amino dalam jumlah yang berlebihan, maka kelebihan asam amino tersebut akan diubah menjadi glukosa atau lemak dalam tubuh. Jika tidak digunakan sebagai sumber energi, kelebihan asam amino dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan metabolisme, kerusakan organ tubuh, dan penurunan fungsi ginjal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penstrukturan ide. Pertanyaannya itu ialah bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan. Jadi, asam amino itu ada dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh, atau jika memang diproduksi, jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Untuk itu, tubuh harus mendapatkan sumber asam amino dari luar dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan asam amino. Asam amino yang merupakan jenis asam amino esensial diantaranya adalah 10 jenis asam amino yang sangat penting untuk pembentukan protein tubuh seperti arginin, isimisin, lisin, metionin, histidin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Jenis makanan yang kaya akan asam amino esensial adalah daging sapi, telur, susu, ikan, kacang-kacangan, dan daging kalkun. Lalu, ada asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa dibuat dalam tubuh dengan menggunakan asam organik biasa seperti alanin, arginin, serin, sirosin, glisin, prolin, norkosin, terosin, citrulin, dan asam asparagin.